Perkenalkan, nama saya Rusmiati Florensa Yuwa, NPM 2201 0003 20029, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan tentang sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah fitur-fitur yang karakteristik, secara prinsipal membedakan manusia dengan hewan. Wujud-wujud sifat hakikat manusia atau karakteristik yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri. Berkat kemampuan menyadari diri, manusia dapat membedakan antara dirinya dengan makhluk lain. Lebih dari itu, manusia juga dapat membuat jarak dengan lingkungannya. Dalam arti, lingkungannya bisa dijadikan objek maupun subjek. Kedua hal tersebut haruslah berimbang dengan perkembangannya. Yang lebih istimewa, manusia dikaruniai kemampuan untuk membuat jarak dirinya sendiri, yang bisa menempatkan posisi manusia itu sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk menyempurnakan diri. Pendidikan dalam hal ini ditekankan kepada pengembangan sosial dan aspek individualisme. Kemampuan mengeksplorasi potensi-potensi yang ada pada manusia dan memahami potensi tersebut sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan sehingga manusia berkembang ke arah kesempurnaan diri. Yang kedua, kemampuan berinteraksi. Manusia tidak akan terus-menerus berbelenggu dalam satu ruangan. Manusia perlu untuk menerobos ruangan itu. Kemampuan menerobos ini bukan hanya terkait soal ruangan, tetapi juga melibatkan waktu. Dengan begitu, manusia tidak lagi berbelenggu dalam ruangan tersebut. Kemampuan menerobos ruang dan waktu itulah yang disebut dengan eksistensi. Kemampuan bereksistensi ini harus dibangun melalui pendidikan. Yang ketiga, kepemilikan kata hati. Kemampuan manusia untuk membuat suatu keputusan yang baik atau benar, maupun yang buruk atau salah, bagi manusia disebut kata hati. Usaha untuk mengubah kata hati yang tumpul menjadi kata hati yang tajam disebut pendidikan kata hati, yang dapat ditempuh dengan melatih akal, kecerdasan, dan kepekaan emosi, dengan tujuan agar orang tidak hanya memiliki keberanian berbuat tanpa disadari oleh kata hati yang tajam. Yang keempat, moral. Moral dapat diartikan sebagai perbuatan atau etika yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan moral yang didasari dengan kata hati yang tajam akan berdampak baik bagi manusia dan dikatakan sebagai manusia yang bermoral tinggi. Tetapi ketika keduanya tidak sinkron atau seimbang, maka dapat dikatakan manusia tidak bermoral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Berani menunjukkan bahwa perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan hanya karena itu perbuatan tersebut dilakukan dapat disebut juga dengan tanggung jawab. Dalam tanggung jawab, setiap sanksi atau klaim harus diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Rasa bebas bisa berarti merdeka, tetapi bebas di sini adalah bebas yang terbatas dalam kodrat manusia. Orang bisa merasa bebas jika ikatan yang terbelenggu berubah menjadi ikatan yang melegakan. Yang ketujuh, kesiapan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Pada dasarnya, hak merupakan sesuatu yang masih kosong. Artinya, meskipun hak tentang sesuatu sudah ada, belum tentu seseorang itu mengetahuinya. Dan meskipun sudah mengetahuinya, belum tentu seseorang mau menggunakannya. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan terletak pada kemampuan menghayati semuanya dengan keheningan jiwa. Dan ada 3 hal yang mendukung jaringan atau ikatan tersebut. Yang pertama, usaha, yaitu perjuangan terus-menerus untuk mengatasi masalah hidup.
Yang kedua, norma-norma, yaitu kaidah-kaidah hidup yang bersifat sosial dan mengikat. Yang ketiga, takdir, yaitu hasil sesuai atau tidak sesuai sesudah seseorang tersebut melakukan sesuatu usaha sampai batas kemampuan dan harus diterima dengan pasrah dan penuh syukur. Sekian penjelasan dari saya tentang sifat dan hakikat manusia. Semoga bermanfaat. Shalom.